Halo, perkenalkan saya Catherine Ventika Aquamesa NIM 2412017 dari kelas B, mata kuliah pemrograman berbasis objek. Pada video kali ini saya akan menjelaskan program PBO studi kasus pembayaran untuk implementasi polimorfis dengan menggunakan bahasa Java. Dalam studi kasus pembayaran ini, saya menggunakan satu superclass dan dua subclass. Superclassnya yaitu pembayaran dan subclassnya itu tunai dan kredit. Nah, di sini saya menggunakan keyword override untuk override metode dalam superclass. Nah, metode yang digunakan pada studi kasus pembayaran ini yaitu metode bayar. Di sini dalam struktur file itu saya membuat folder pembayaran, dan folder pembayaran itu ada file kredit.java, pembayaran.java, tunai.java, dan di luar dari folder pembayaran itu ada main.java, itu program utama menjalankan program utama ya, tempat program utama dijalankan. Nah, di sini ada .class ini itu ekstensi dari JDK pada Java Virtual Machine yang sedang berjalan. Jadi itu normal. Langsung saja menjelaskan. Ini saya mulai dari pembayaran.java. Nah, di sini package pada kode baris pertama itu package pembayaran. Ini ditulis karena file pembayaran.java ini berada dalam folder pembayaran. Jadi ditulis package pembayaran. Lalu saya membuat kelas pembayaran. Kelas pembayaran ini saya jadikan sebagai superclass. Nah, di sini access modifiernya public. Nah, dalam kelas pembayaran ini menggunakan metode bayar. Dia memiliki metode bayar yang menerima parameter jumlah, tipe data integer, dan menampilkan teks melakukan pembayaran sebesar Rp jumlah. Selanjutnya pada credit.java. Nah, di sini juga baris pertama sama seperti pembayaran.class, sama-sama berada dalam folder pembayaran. Jadi baris pertama itu package pembayaran. Nah, kelas kredit ini saya jadikan sebagai subclass. Dan saya menggunakan keyword extends karena kredit ini merupakan subclass atau pewarisan dari superclass pembayaran. Nah, di sini saya menggunakan keyword override untuk overriding metode bayar dalam superclass pembayaran. Itu ya, menerima parameter jumlah dengan tipe data integer, dan pada metode bayar dalam subclass kredit ini menampilkan teks pembayaran dengan kartu kredit sebesar Rp jumlah. Selanjutnya tunai.java, di sini juga baris pertama package pembayaran karena berada dalam folder pembayaran. Lalu subclass tunai ini saya buat kelas tunai dengan extends, menggunakan keyword extends menandakan subclass ini merupakan pewarisan dari superclass pembayaran. Saya menggunakan keyword override untuk overriding metode bayar pada superclass pembayaran yang menerima parameter jumlah dengan tipe data integer
dan menampilkan teks. Nah, jadi dalam kelas tunai ini menggunakan metode bayar dengan keyword overriding untuk mengoperate metode bayar pada superkelas pembayaran yang akan menampilkan pembayaran tunai sebesar P jumlah. Jadi, satu metode bayar itu dia menghasilkan hasil yang berbeda dalam subkelas kredit dan subkelas tunai. Dimana dalam subkelas kredit dia menampilkan pembayaran dengan teks pembayaran dengan kartu kredit sebesar jumlah, sedangkan dalam tunai metode bayar menampilkan pembayaran tunai sebesar jumlah. Lalu main kelas program utama di sini tidak menggunakan package karena langsung di folder LSRC. Lalu pada baris ketiga sampai kelima ini import pembayaran .tunai, import pembayaran .kredit. Nah, ini menandakan bahwa kelas main untuk bisa mengakses kelas-kelas dari package pembayaran, package atau folder pembayaran. Di sini dalam public class main ini mereference superkelas pembayaran, di mana pembayaran membuat objek baru, objek P1 dan P2, itu pembayaran P1 new tunai. Ini artinya referensi superkelas pembayaran menuju ke objek P1 pada subkelas tunai dan pembayaran P2 baris 10 sama dengan new credit. Di sini superkelas pembayaran ya mereference superkelas pembayaran menuju ke kredit, menuju ke objek P2 dari subkelas kredit. Nah, lalu di sini pada objek P1 metode bayar pada objek P1 dari subkelas tunai ini diberi input nilai 50.000, lalu objek P2 dengan metode bayar pada objek P2 dalam subkelas kredit ini menerima parameter jumlah 100.000. Lalu program dijalankan. Dan berikut hasil dari program yang dijalankan, yaitu pembayaran tunai sebesar 500.000, kemudian pembayaran dengan kartu kredit sebesar 100.000. Jadi program berjalan dengan benar, menghasilkan output yang sesuai. Nah, dalam studi kasus pembayaran ini, polymorphism yang diterapkan yang pertama itu satu superkelas pembayaran, dia mendefinisikan atau dia memiliki metode umum bayar, metode umum yaitu bayar
yang menerima parameter jumlah dengan tipe data integer. Lalu ada dua subkelas, yaitu tunai dan kredit. Nah, subkelas tunai dan kredit ini menimpa atau men-override metode dari superkelas, yaitu metode bayar, dengan perilaku atau hasil yang berbeda. Nah, polymorphism dalam studi kasus pembayaran ini terjadi karena reference superkelas pembayaran digunakan untuk memanggil objek. Objek yaitu objek P1, objek P2 dari subkelas tunai dan subkelas kredit. Nah, metode yang dipanggil ini sama, yaitu bayar, metode bayar. Namun hasilnya berbeda sesuai objek yang dibuat. Pada P1 menghasilkan jumlah sebesar 500, P2 menghasilkan jumlah sebesar 100.000. Nah, perbedaan hasil metode pada tiap subkelas. Nah, pada subkelas tunai, metode bayar di-override di-override menggunakan keyword add override untuk menampilkan output pembayaran tunai sebesar Rp 50.000. Lalu subkelas kredit, metode bayar di-override dengan menulis keyword override untuk menampilkan output pembayaran dengan kartu kredit sebesar 100.000. Jadi, metode yang digunakan sama, yaitu metode bayar yang di-override untuk menampilkan output yang berbeda sesuai dengan objek dari subkelas tunai dan subkelas kredit. Nah, cara kerja overriding dalam program itu superkelas pembayaran mempunyai metode bayar. Subkelas tunai menimpa override metode bayar dengan cara kerja yang berbeda, yang menggunakan keyword override. Ini keyword override untuk menampilkan pembayaran tunai sebesar 50.000. Selanjutnya, subkelas kredit dia menimpa override metode bayar dari superkelas pembayaran dengan menggunakan keyword add override untuk menampilkan teks pembayaran kartu kredit sebesar Rp 100.000. Nah, dalam file main.java ini reference superkelas digunakan, ya. Yang sudah saya sampaikan di awal, reference superkelas pembayaran digunakan untuk memanggil objek subkelas, objek P1, objek P2, P1 dari subkelas tunai, P2 dari subkelas kredit. Nah, saat program dijalankan, reference subkelas pembayaran dia memanggil objek subkelas tunai. Objek subkelas tunai itu P1 dan memanggil objek subkelas kredit P2. Nah, lalu Java memilih metode yang sesuai dengan objek sebenarnya. Hasilnya, metode bayar yang dijalankan adalah milik dari subkelas tunai dan subkelas kredit. Metode bayar dalam superkelas pembayaran ini yang dijalankan ini milik dari subkelas atau di override oleh subkelas tunai atau kredit. Nah, dengan cara ini program dapat memanggil metode yang sama, yaitu metode bayar, ya. Nah, tetapi menghasilkan perilaku berbeda sesuai
objek subkelas yang digunakan. Misalnya tadi objek subkelas tunai itu objek P1. Nah, metode bayar menampilkan jumlah 500. Lalu pada subkelas kredit tadi, ini di main ini dia menampilkan jumlah 100.000 yes, untuk objek itu, untuk yang 100.000 itu maksudnya perilaku objek subkelas. Nah, objek dari subkelas kredit yaitu objek P2 itu menampilkan 100.000 dengan menggunakan metode bayar. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang masih belum tepat. Semoga bermanfaat. Terima kasih.